Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam kenal. Saya Yunika Alfonsiani atau biasa dipanggil Yunika. Saya adalah kader GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Kebayoran Baru. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Sebelum kita membuka Alkitab kita, membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kini kami datang kepadamu ya Allah untuk memohon kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun hati kami supaya hati kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Dan kiranya anugerah firman-Mu lah yang boleh memenuhi hati kami, juga kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar hidup menurut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah bila mana hati kita menuduh kita. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudari, tema kita hari ini adalah hati-hati pada tuduhan hati. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya, adakah dari kita yang pernah, sering atau sedang dalam masa-masa menyalahkan diri sendiri? Mungkin ada ya, menyalahkan diri sendiri bisa saja diawali dengan adanya suatu kejadian atau pengalaman buruk pada diri kita. Dalam hati kita kemudian mungkin begitu berisik suara-suara seperti, coba dulu saya merawatnya dengan lebih baik. Coba saya berusaha lagi lebih baik. Mungkin saya tidak akan gagal. Coba saya tidak melakukan ini. Coba dulu saya melakukan itu. Ini semua gara-gara saya yang salah. Bahkan mungkin ada dari kita juga yang merasa, wajarlah saya menanggung penderitaan ini. Ini adalah akibat dari kesalahan saya yang dulu. Tuhan mungkin sedang menghukum saya. Seakan-akan kita melihat Tuhan sebagai sosok yang menyeramkan. Dan kita kemudian minta-minta penghukuman dari Tuhan untuk menebus rasa bersalah kita. Dan bahayanya kita pun bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar demi menebus rasa bersalah kita tadi. Rasa bersalah atau masa lalu kita lah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Akibatnya hidup kita sangat bisa jadi begitu terpuruk, dipenuhi rasa tidak percaya diri, tidak layak, tidak berharga. Bahkan kadang-kadang orang lain sebenarnya sudah memaafkan kita atau tidak lagi menyalah-nyalahkan kita. Tapi kita menderita karena kita yang masih menyalah-nyalahkan diri sendiri. Lihat ibu bapak dan saudara-saudari, persoalan menyalahkan atau mengkritik-kritik diri sendiri ini tidak hanya sebagai sebuah permasalahan psikologis, tetapi ini juga bisa merembet ke permasalahan spiritual. Alih-alih hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan, bukankah begitu menyedihkan dan membebankan jika hati kita justru dikendalikan oleh rasa bersalah? Penulis surat Yohanes tadi tampaknya melihat kecenderungan manusia yang suka menyalah-nyalahkan atau mengkritik diri sendiri. Atau dalam bahasanya tadi, menuduh diri sendiri. Menuduh diri sendiri itu membuat manusia semakin jauh dari kasih Allah. Kita seperti lupa bahwa Allah menciptakan kita sangat berharga, sangat baik.
Kita seperti kemudian tidak yakin akan sebuah kebenaran bahwa Allah telah mengasihi kita. Kita pun seperti meniadakan pengampunan yang telah Yesus lakukan. Dan saya mengatakan hidup kita akan begitu terbeban ketika kita menyalah-nyalahkan diri. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya beban akibat menyalah-nyalahkan diri kita sendiri itu bisa lepas? Tadi di dalam bacaan kita khususnya di ayat 19 dikatakan, ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berasal dari kebenaran, yaitu Allah sendiri. Allah adalah sumber kasih, dan itulah kebenaran yang harusnya menenangkan hati kita. Itulah kebenaran sebagai jaminan kehidupan kita yang seharusnya kita pegang. Allah saja mengasihi kita. Masa kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Dan yang kedua, ingat bahwa Allah lebih besar dari hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu, seperti yang dikatakan di ayat 20 tadi. Betul, Allah mengetahui dosa-dosa kita. Allah mengetahui segala-galanya termasuk kesalahan kita. Tetapi ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Allah yang maha mengetahui justru ingin meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut. Allah memang tahu segala dosa dan kesalahan kita, tetapi Allah juga tetap mengasihi kita. Dengan kata lain, kita perlu berusaha memfokuskan diri kita kepada anugerah kasih Allah. Mungkin ya hati kita merasa tidak layak menerima pengampunan dari Allah. Tetapi kebenarannya adalah Allah sendiri telah dan akan selalu mengampuni kita. Toh Allah saja tidak menyalah-nyalahkan kita, malah Allah mengampuni kita. Dan dengan melihat kasih pengampunan Allah, maka kita diajak untuk juga terlibat di dalam kasih pengampunannya itu dengan kita mengampuni diri kita sendiri. Bahkan kalaupun memang betul itu adalah akibat dari kesalahan kita. Oke Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita akui kesalahan kita. Kita terima konsekuensinya. Kita evaluasi diri kita. Tetapi jangan sampai kita berlarut di dalam menyalah-nyalahkan diri. Memang bedanya begitu tipis gitu ya antara mengevaluasi diri dan menyalah-nyalahkan diri. Evaluasi diri yang dilandasi dengan kasih akan berujung pada perbaikan dan pemulihan. Sebaliknya, menyalah-nyalahkan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Justru seperti tadi dikatakan di ayat 21, kalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Kita baru bisa menikmati hidup dekat dengan Allah, bisa benar-benar mengerti apa kehendak atau perintah dalam hidup kita ketika hati kita tidak lagi dipenuhi oleh tuduhan-tuduhan terhadap diri kita. Ketika hati kita tidak menuduh kita, kita kemudian bisa lebih terbuka, bisa lebih menerima akan kehendak Allah di dalam diri kita. Itu semua terjadi sekali lagi ketika kita tidak menyalah-nyalahkan diri sendiri. Seseorang pernah berkata, kesalahanmu di masa lalu ada untuk membimbingmu, bukan mendefinisikan siapa kamu. Sekali lagi, kesalahanmu di masa lalu ada untuk membimbingmu, bukan mendefinisikan siapa kamu. Melakukan kesalahan adalah hal yang sangat manusiawi. Sekalipun kita harus terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Maka terimalah diri kita dengan segala ketidaksempurnaannya dan ayo move on. Bergeraklah, memperbaiki dirilah tanpa menyalah-nyalahkan diri. Maka Ibu Bapak dan Saudara-saudari, hati-hati terhadap tuduhan hati. Mari lihatlah dan nikmatilah hidup di dalam dekapan kasih pengampunan Allah yang tidak menyalah-nyalahkan diri kita. Mari kita rasakan, mari kita nikmati kasih pengampunan Allah yang menolong kita
untuk boleh hidup di dalam ketenangan dan pengampunan. Mari Ibu Bapak kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena kasih pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami, yang boleh meringankan dan menenangkan kehidupan kami. Maka ajar kami juga ya Allah untuk boleh benar-benar merasakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami, ketika kami hidup di dalam ketidaksempurnaan kami, ketika kami melakukan kesalahan, kami tetap boleh melihat diri kami dengan kacamata kasih pengampunan-Mu ya Allah. Kiranya kami pun boleh memperbaiki diri kami tanpa kemudian menyalah-nyalahkan diri kami. Dan kiranya kami boleh benar-benar hidup dengan merasakan pengampunan dari-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh hidup dengan ketenangan yang berasal dari kasih-Mu yang penuh dengan anugerah pengampunan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami memohon agar hidup kami boleh senantiasa terus tertuju pada kasih-Mu dan boleh terus merasakan dekapan kasih anugerah pengampunan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.